Bek tengah AC Milan di Januari. AC Milan sudah bergerak di bursa Januari. Striker sudah datang. Sekarang fokusnya adalah bek tengah baru. Sebuah kebutuhan mendesak, bukan opsi tambahan. Satu fakta sederhana menjelaskan semuanya. Saat melawan Verona, Milan hanya punya satu bek tengah murni di bangku cadangan, David Odogu. David Odogu, debutan muda, masuk ketika skor sudah aman. Untuk laga-laga sulit, situasi seperti ini terlalu beresiko. Tanpa Matteo Gabbia dan Conny De Winter sebagai solusi darurat, kedalaman lini belakang Milan terlihat rapuh. Dalam pertandingan besar dan fase krusial musim, pengalaman dan kesiapan instan menjadi keharusan. Iglitare kini mencari profil ideal, berpengalaman, siap pakai dan berstatus pinjaman. Nama besar seperti Kim Min-jae sempat dipertimbangkan, namun gaji tinggi dan skema rumit dengan Bayern membuat opsi ini jauh dari sederhana, meski sang pemain tertarik kembali ke Italia. Axel Disasi lebih terjangkau, tapi minim menit bermain dan belum mengenal Serie A. Resiko adaptasi di tengah musim terlalu besar. Niklas Sule pun belum meyakinkan dari sisi value for money. Nama yang paling logis justru adalah Luis Felipe. Murah, paham sepak bola Italia, dan pernah dipercaya langsung oleh Iglitare. Kondisinya memang belum ideal, tapi ini solusi yang paling rasional untuk kebutuhan Milan saat ini. Cagliari versus AC Milan. AC Milan memulai tahun baru dengan kondisi yang jauh dari ideal, bukan karena lawan, tapi karena tubuh para pemainnya sendiri. Di Cagliari, Rossoneri datang dengan tekad menang, namun harus berjudi dengan kebugaran, flu, dan cedera. Ini bukan sekedar rotasi biasa. Starting 11 Milan kali ini adalah kompromi berani antara kebutuhan menang dan resiko fisik. Beberapa pemain dipaksa turun meski belum 100%, dan keputusan ini bisa menentukan arah awal tahun Rossoneri. Christopher Nkunku sudah dipastikan absen. Matteo Gabbia, Pavlovic, Pulisic, dan Leao memang masuk daftar panggil, tapi kondisinya belum sepenuhnya pulih. Tantangan tandang ke Sardinia jadi semakin berat, meski secara sejarah Milan unggul atas Cagliari. Menurut Luca Bianzin dari La Gazzetta dello Sport, setelahnya Pavlovic diprediksi tetap bermain meski masih berjuang melawan flu. Jika tampil gagal, Bartesaghi dan Pervis Estupinan akan mengisi sisi kiri pertahanan. Di depan, Ruben Loftus-Cheek dipastikan starter dan akan berduet dengan Rafael Leao. Leao dinilai lebih siap dibanding Pulisic, yang kemungkinan hanya tampil sebagai pemain pengganti. Di lini tengah, Yusuf Fofana kembali ke starting 11 karena Loftus-Cheek dialihkan ke lini serang. Masalah Milan adalah kebugaran dan keseimbangan. Solusinya adalah struktur. Dengan formasi 3-5-2 versi Gazzetta, Milan mengandalkan soliditas, pengalaman Modric, dan fisik Loftus-Cheek untuk mengontrol laga. Ini bukan Milan yang sempurna, ini Milan yang bertahan, beradaptasi, dan tetap mengejar kemenangan. Saatnya kuis tebak skor Cagliari versus AC Milan. Rossoneri akan bertarung di Sardinia, dan sekarang giliran kalian membuktikan insting bola kalian. Format jawaban wajib tanpa pengecualian. Nama kota asal, skor pertandingan, pencetak gol pertama, Forza Milan. Contoh, Jakarta, Cagliari 1,
2 AC Milan, Rafael Leao, Forza Milan. Aturan kuis. Kuis ditutup saat kick off babak pertama. Tidak boleh mengedit jawaban. Edit sama dengan gugur otomatis. Pemenang hanya satu orang. Pemenang adalah yang menebang paling tepat dan pertama. Jika ada jawaban sama, waktu komentar tercepat yang menang. Pemenang akan mendapatkan hadiah hiburan dari Pojok Rossoneri. Siapkan prediksi terbaikmu. 1 skor, 1 nama, 1 pemenang. Forza Milan. Januari bisa menghancurkan musim Milan. Bursa Januari bukan soal seberapa banyak AC Milan belanja, justru disinilah jebakan terbesar berada. Musim lalu sudah memberi peringatan keras, Milan memilih bergerak agresif di tengah musim. 5 pemain masuk, lebih banyak lagi yang keluar. Hasilnya bukan lonjakan, melainkan stagnasi. Posisi tidak berubah, stabilitas hilang, dan identitas tim terpecah. Sekarang pola yang sama mulai terasa. Rumor kembali berputar cepat. Christopher Nkunku disebut bisa pergi, padahal baru saja mencetak gol pertamanya di liga. Nama striker baru kembali muncul, seolah lini depan masih perlu dirombak. Di saat yang sama, wacana swap deal seperti Samuel Ricci ke Juventus demi Federico Gatti ikut menghangat. Masalahnya bukan kualitas nama-nama itu, masalahnya adalah volume perubahan. Setiap pergerakan besar di Januari berarti adaptasi baru, hierarki baru, dan keseimbangan yang kembali diriset. Untuk tim yang sedang membangun konsistensi, itu adalah resiko nyata. Januari ini seharusnya bukan tentang revolusi. Fondasi Milan sudah ada, struktur tim terbentuk, peran mulai jelas, dan arah permainan sedang dikunci. Yang dibutuhkan hanyalah tambahan spesifik untuk menutup celah, bukan setengah mengganti wajah skuad. Jika Milan mampu menahan godaan bergerak berlebihan, bursa Januari justru bisa menjadi senjata, bukan untuk mengubah segalanya, tapi untuk menjaga momentum tetap hidup.